Amin. Amin. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu, namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak?
kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menggelar acara Jalan Sehat Sarungan di Jember pada Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Dalam acara tersebut, Anies menyampaikan pidato politiknya yang syarat akan sindiran. Ia berkali-kali melontarkan sindiran terhadap pemerintahan sekarang, mulai dari harga beras, pupuk hingga dalam topik kesehatan. Anies kemudian menegaskan, bekerja bukan untuk membuat peresmian dan foto-foto. Ia menekankan perlunya melakukan perubahan untuk membawa Indonesia menjadi lebih adil. Mengapa kita perlu perubahan? Hari ini kita rasakan di Indonesia suasananya penuh ketidakadilan, ucap Anies di hadapan pendukungnya. Anies pun lantas bicara soal nasib petani hingga akses pendidikan dan kesehatan saat ini. Apakah sekarang petani masih sulit? Sulit pupuk, harga berasnya apakah mahal, akses pendidikan dan kesehatan apakah mudah? Apakah itu semua mau diteruskan? Jika tidak mau diteruskan, maka kita butuh perubahan, ujarnya. Anies pun mengungkap tantangan berat melakukan perubahan di Indonesia. Menurutnya ada kelompok-kelompok yang menolak perubahan. Kenapa tidak semua senang dengan perubahan? Saya kasih contoh, harga beras mahal. Tapi apakah sampai ke petani? Ya benar mahalnya harga beras itu tak dinikmati petani. Justru hanya dinikmati sekelompok orang saja. Ungkap Anies, inilah kelompok yang tidak senang dan menolak perubahan. Mereka yang selama ini mendapatkan manfaat dari ketidakadilan yang terjadi, lanjut dia. Anies lantas mengajak semua agar melawan dengan cara berada di barisan yang mendukung perubahan sehingga manfaat dari negeri ini dapat dirasakan semua bukan hanya sebagian, benar mereka, yang menolak perubahan. Itu punya kekuatan uang dan harta, tetapi kita harus perjuangkan dan kirimkan pesan melalui pemilu dan pilpres bahwa lebih banyak rakyat yang memilih perubahan daripada keberlanjutan, kata Anies. Bila itu kita kerjakan insya Allah masa depan bangsa ini akan lebih baik, keadilan dan kesejahteraan akan hadir di rumah-rumah, di keluarga-keluarga kita semua, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Anies Baswedan juga mengungkap ingin meraih kekuasaan dengan memenangkan Pilpres 2024 secara beradab. Kita ingin tunjukkan negeri ini dikelola oleh cara yang beradab. Bila kita mengerjakan dengan cara yang benar maka semua akan mengatakan insya Allah Indonesia masa depannya baik, kata Anies. Sebab, menurut Anies, jika kekuasaan itu diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. Sebaliknya, jika kewenangan itu diraih dengan cara yang baik, maka kedepannya bangsa Indonesia akan bernasib baik. Bila meraih kewenangan dengan cara nepotisme, nanti saat berkuasa pasti nepotisme, betul, tanya Anies. Bila meraih kewenangan dengan cara-cara kecurangan, maka ketika nanti memegang kewenangan pasti akan curang. Tapi bila kita kerjakan dengan cara terhormat, nanti ketika pegang kewenangan menjalankannya dengan terhormat pula, katanya. Sementara itu, bakal cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan sudah saatnya kini mengevaluasi jalannya kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebab, menurutnya jelang 30 tahun reformasi di Indonesia ada saja tujuan dari reformasi itu sendiri yang melenceng. Sebab itu, dirinya bersama baca pres Anies Baswedan mengusung gerakan perubahan untuk meluruskan kembali cita-cita demokrasi dan reformasi. Negeri ini hampir 30 tahun memegang